Romawi pada zaman Republik memiliki aturan atau hukum yang melarang para jenderal dan tentaranya untuk memasuki kota Roma. Mereka hanya boleh memasuki kota setelah menanggalkan status atau kewenangan militernya dan melepas persenjataannya di luar kota Roma. Ini dilakukan salah satunya untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan sipil dan mendirikan kediktatoran yang ilegal. Lebih dari 2000 tahun kemudian, di sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, para legislator di negara ini diduga memperlebar pintu yang sudah terbuka bagi militer untuk menduduki jabatan sipil melalui perubahan Undang-Undang TNI. Perubahan ini dikhawatirkan akan memulihkan dui-fungsi ABRI seperti yang pernah dipraktikkan oleh Orde Baru. Apalagi, masyarakat kesulitan dalam mengakses Undang-Undang TNI pasca perubahan, sehingga isu pemulihan dui-fungsi ABRI menjadi bola liar di tengah masyarakat. Dalam kacamata sejarah, penghapusan doktrin dui-fungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan reformasi, sehingga upaya memulihkan peran ganda militer dalam kehidupan sosial politik melalui perubahan Undang-Undang TNI dianggap mengkorupsi cita-cita reformasi untuk menegakkan supremasi sipil. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu dui-fungsi ABRI dan kenapa reformasi menghendaki penghapusan doktrin dui-fungsi ABRI. Oke, langsung aja kita bahas. Dui-fungsi ABRI bermula dari prakarsa Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasution memandang dui-fungsi ABRI dengan sebutan jalan tengah. Dalam pandangannya, di samping menjalankan fungsi konvensionalnya, militer juga mengemban fungsi pembinaan wilayah atau masyarakat, baik dalam rangka ketahanan dan pertahanan nasional maupun dalam rangka pembangunan nasional. Singkatnya, konsep jalan tengah ini memperluas peran politik tentara di luar urusan militer. Konsepsi jalan tengah ini lahir sebagai reaksi atas kegagalan otoritas sipil pada masa demokrasi liberal. Kegagalan ini dapat kita lihat dari kabinet yang terus berganti, kegagalan partai politik dalam konstituante merumuskan undang-undang dasar, dan konflik ideologis yang mengarah pada gerakan separatisme di berbagai daerah. Atas dasar ini, Soekarno mendekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, membubarkan konstituante dan merekrut unsur-unsur militer dalam pemerintahannya yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Dalam hal ini, Soekarno memberi ruang kepada ABRI untuk masuk dalam bidang sosial politik dengan memberikan jabatan dalam Dewan Nasional, Kabinet, lembaga legislatif, dan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengimbangi politisi sipil yang dianggap kurang berprestasi. Kehadiran ABRI diharapkan dapat menetralkan keadaan dengan mengimbangi kekuatan partai-partai sehingga Soekarno dapat lebih mantap dalam kedudukannya. Konsep jalan tengah ini kemudian dipertegas melalui Seminar Angkatan Darat Pertama dan Seminar Angkatan Darat Kedua. Melalui seminar ini, doktrin dui-fungsi ABRI untuk pertama kalinya dirumuskan. Sebenarnya, sebelum lahirnya konsep dui-fungsi, militer sudah terlibat secara aktif dalam kegiatan politik sejak masa awal kemerdekaan, yaitu misalnya dalam peristiwa 17 Oktober tahun 1952, di mana militer secara terbuka melakukan konfrontasi dengan parlemen dan mendesak kepala negara untuk membubarkan DPRS yang dianggap egois, tidak efektif, serta korup. Konsep dui-fungsi atau peran ganda militer pada zaman Orde Baru ternyata diberikan peran yang melampaui maksud dari konsepsi awalnya sebagai penyeimbang bagi partai politik. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berorientasi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, stabilitas keamanan dalam negeri menjadi syarat mutlak. Untuk itu, diperlukan peran sosial politik ABRI dalam kerangka dui-fungsi. Atas dasar itu, makin banyak pos-pos jabatan sipil dalam pemerintahan yang jatuh ke tangan militer, seperti fraksi ABRI di parlemen, menteri, asisten menteri, gubernur, bupati, dan jabatan sipil lainnya. Ternyata dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dwi fungsi ABRI malah dijadikan oleh Soeharto sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal ini dapat kita lihat dari penempatan ABRI secara masif di parlemen. Kombinasi antara fraksi Golkar dan fraksi ABRI membuat DPR hanya sekedar menjadi tukang stempel untuk melegitimasi setiap agenda pemerintah. Belum lagi MPR yang saat itu berwenang memilih dan memberhentikan presiden diisi oleh anggota DPR yang mayoritas Golkar dan ABRI, serta utusan daerah dan golongan yang mayoritas ABRI, sehingga Soeharto selalu terpilih sebagai presiden. Diperparah oleh periodisasi masa jabatan presiden yang tidak dibatasi, sehingga Soeharto dapat menjabat sebagai presiden sebanyak 7 periode. Untuk pembahasan ini, silahkan nonton video kita tentang cara Soeharto mempertahankan kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itu, Gerakan Reformasi 98 yang berhasil menumbangkan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa menuntut penghapusan Dwi fungsi ABRI karena terbukti melanggengkan otoritarianisme Orde Baru. Setelah 27 tahun reformasi melalui revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang, Dwi fungsi ABRI dikhawatirkan kembali dengan balutan yang lebih modern, dengan penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh tentara aktif dan penambahan bidang operasi militer selain perang seperti penanggulangan ancaman cyber. Belum lagi, revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terburu-buru, minim partisipasi publik, serta tidak transparan. Padahal, RUU TNI tidak masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025. Sehingga menimbulkan kecurigaan publik bahwa rezim yang berkuasa saat ini sedang berusaha untuk memulihkan kembali Dwi fungsi militer yang menjadi corak otoritarianisme Orde Baru untuk kepentingan dan agenda politik tertentu. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan drop di kolom komentar dan terima kasih.